Ya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini, di hari kasih sayang ini, saya mau bahas mengenai bagaimana mencintai tanpa dicintai, karena itu merupakan cinta yang sejati. Dan di video sebelumnya saya sudah bahas boleh atau tidakkah orang Kristen merayakan hari Valentine atau hari kasih sayang. Dan khusus di hari kasih sayang ini saya mau bahas bagaimana kita mencintai walaupun kita tidak dicintai. Dan kita akan lihat dari firman Tuhan bagaimana pandangan firman Tuhan, bagaimana penjelasan firman Tuhan, sehingga kita boleh tahu bahwa jika kita mencintai orang yang tidak mencintai kita, kalau kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, itu adalah perintah Tuhan dan itu adalah keharusan kita. Karena kasih Tuhan itulah yang harus kita pancarkan dalam kehidupan ini. Mari kita buka dari firman Tuhan dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-11. Yohanes 15 ayatnya yang ke-11 sampai 12. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan mau kita mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Tuhan juga sudah membuktikan cintanya pada kita. Tuhan juga sudah mengasihi kita dan membuktikan kasihnya kepada kita. Apa bukti kasih Tuhan? Bukti kasih Tuhan adalah Dia yang adalah Tuhan mau datang menjadi manusia, mati di kayu salib, menebus dosa kita, karena memang Dia mengasihi kita. Amin. Pada saat Yesus mati di kayu salib, kita belum lahir. Pada saat Yesus menebus dosa kita belum melakukan dosa. Walaupun ada dosa keturunan yang diwariskan dari Adam, tetapi kita belum melakukan dosa. Sebagai contoh, besok kita pasti ada melakukan dosa. Sebagai contoh, mungkin kita marah atau kita itu berbohong. Itu dosa, dan dosa itu akibatnya sudah ditanggung Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi Yesus mencintai kita sebelum kita mengenal Dia. Bahkan sebelum pun kita ada, Yesus telah mencintai kita dan telah membuktikan cintanya pada kita. Nah, jadi hari ini kita akan lihat bahwa kesetiaan Tuhan, kesetiaan kasih Tuhan, kesetiaan cinta Tuhan itu harus ada juga di dalam diri kita. Mari kita lihat 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13 dituliskan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sekalipun kita tidak setia, sekalipun kita tidak mengasihi Dia, sekalipun mungkin kita itu pergi meninggalkan Dia dan melupakan Dia, Dia tetap setia mencintai kita. Dia tetap setia menantikan kita untuk kembali bertobat dan hidup di dalam jalannya. Jadi cinta yang dari Tuhan ini, cinta sejati dari Tuhan ini harus ada di dalam hubungan, harus ada di dalam persahabatan, harus ada di dalam keluarga. Ini kasih sejati, ini kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas. Kasih agape bukanlah kasih yang mengasihi karena A, karena B, karena C, tidak. Tetapi kasih agape adalah kasih yang tetap mengasihi sekalipun kita tidak dikasihi. Itu sebabnya saya selalu ajarkan kepada orang-orang yang saya layani, dan khususnya juga kepada pasangan saya, kita itu mengasihi harus dengan cinta sejati. Mengapa? Karena kalau kita mencintai dengan cinta sejati, maka hubungan itu akan menjadi hubungan yang langgeng, akan menjadi hubungan yang bahagia. Karena kalaupun engkau berhenti mencintai diriku, aku tetap mencintaimu. Itu cinta yang luar biasa, itu cinta agape, itu kasih yang luar biasa. Dan itu kasih Yesus yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih yang mana Dia mengasihi kita dengan kasih yang demikian. Dan itu harus kita lakukan karena itu firman Tuhan, itu perintah Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi sebagaimana Dia mengasihi kita. Jadi dalam hubungan, khususnya berpacaran, khususnya pernikahan, mari kita mencintai dengan cinta sejati.
Mari kita mencintai dengan cinta yang tulus. Itu cinta yang dari Tuhan. Cinta sejati itu artinya apa? Artinya kita tetap siap menerima Dia. Kita tetap siap mencintai Dia. Kita tetap siap untuk setia padanya. Walaupun Dia itu mungkin berubah, walaupun kekurangan-kekurangan Dia kita lihat, walaupun Dia itu tidaklah maksimal dalam hidupnya, atau Dia pergi meninggalkan kita. Kalau engkau mencintai dengan cinta sejati, maka sekalipun pasanganmu pergi meninggalkanmu, sekalipun pasanganmu mengkhianati engkau, sekalipun pasanganmu berbuat salah kepadamu, maka engkau masih bisa mengampuni dia. Engkau masih bisa menerima dia. Amin. Tapi bagaimana kalau misalnya kesalahan itu sudah fatal, Kak Willy? Dimana nggak mungkin aku membawa dia kepada masa depanku. Sederhana. Intinya engkau sudah memberikan yang terbaik padanya. Engkau sudah membuat dia nyaman bersamamu, engkau sudah mendoakan dia, engkau sudah membimbing dia, dan engkau sudah serahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau dianya pada akhirnya tetap begitu juga, maka bagianmu juga sudah selesai. Tugasmu berarti sudah selesai. Dan ingat, kalau engkau memang mencintai dengan cinta sejati, maka Tuhan pasti memberikan pasangan yang akan mencintaimu juga dengan cinta sejati. Karena pasangan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah pasangan yang sepadan. Amin. Jadi begini, jangan pernah menerima seseorang dengan pikiranmu, dengan pola pikirmu yang mengatakan bahwa dia sudah sempurna. Jangan pernah terima seseorang menjadi pasanganmu karena engkau berpikir dia sudah sempurna. Tetapi terimalah dia menjadi teman hidupmu karena memang cinta di hatimu sudah mampu dan sudah sanggup untuk menutupi segala ketidaksempurnaan dan segala kekurangannya. Jadi kalau kita mencintai pasangan kita dengan cinta sejati, artinya bagaimanapun dia, bagaimanapun kekurangan dia, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu, cinta itu menutupi segala pelanggaran, menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti kita kompromi dengan dosanya, bukan berarti kita setuju dengan dosanya, bukan berarti kalau dia itu mabuk-mabukan, judi, mau mengajak hubungan seks sebelum nikah, narkoba, dan kita mengatakan iya nggak apa-apa. Itu bukan kasih, tapi itu bodoh. Tapi kalau kita mengasihi dia, kita melarang dia, dan kita bimbing dia kepada jalan yang benar. Amin. Itulah namanya cinta sejati. Apalagi kalau misalnya dia itu orangnya cuek, dia itu orangnya egois, dia itu orangnya cemburuan, dia itu orangnya posesif, tapi kita bisa tetap mencintai dia. Karena apa? Karena memang cinta di dalam hati kita ini sudah terbangun, dan kita mencintai dia dengan cinta sejati. Itulah cinta sejati itu. Cinta itu menutupi segala pelanggaran. Tapi yang paling penting, keduanya harus berusaha menjadi yang terbaik. Keduanya harus bisa sama-sama berubah untuk menjadi lebih baik. Dan di sini perlu kesadaran. Jadi jangan sampai satu memang mencintai mati-matian dengan cinta sejati, tapi satunya lagi nggak mau berubah. Jangan. Engkau harus tahu kapasitasmu. Sebelum engkau mencintai dia, cintai dirimu sendiri. Love yourself, please. Tolong cintai dirimu. Walaupun memang engkau akan merasakan sakit, walaupun mungkin engkau akan terluka dengan kesalahan-kesalahan yang dia buat, tetapi engkau bisa tetap bertahan karena memang engkau mencintai dengan cinta sejati. Tapi kalau memang dia tidak bisa berubah, mungkin bukan engkau yang merubah dia. Kalau memang engkau tidak nyaman dengan dia, kalau memang engkau tidak sanggup, jangan bawa yang tidak baik kepada masa depanmu. Jangan bawa yang gak baik ke masa depanmu. Ikhlaskan. Walaupun, ya, tapi kan gimana Kak Willy? Aku sudah lama sama dia, aku sudah 2 tahun, 3 tahun sama dia. Ikhlaskan tahun-tahun itu. Dan percayalah, tahun-tahun yang akan datang, engkau akan jalani dengan orang yang lebih baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Karena cinta sejati tidak pernah gagal. Alkitab mengatakan kasih tidak berkesudahan. Dan dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan love never fail. Kasih yang sejati tidak pernah gagal. Kalaupun memang bukan dengan dia nantinya, engkau akan diberikan Tuhan pasangan yang lebih baik, yang menerimamu apa adanya, dan yang bisa membalas cintamu itu
dengan cinta yang sejati juga. Itu sebabnya di momen hari kasih sayang ini, mari kita mencintai dengan cinta sejati. Memang sulit mencintai tanpa dicintai, sulit. Tapi untuk yang berpacaran, kuncinya gak apa-apa kita mencintai, berusaha untuk bertahan, berusaha untuk mendoakan dia, berusaha untuk membimbing dia. Tetapi kalau memang engkau tidak bisa menahankannya lagi dan engkau tidak bisa membawa dia ke masa depanmu, ikhlaskanlah semuanya itu. Karena tidak ada yang salah di situ. Dia yang salah, bukan kau yang salah. Dia yang rugi. Kenapa? Karena engkau mencintai dengan cinta sejati, tapi dia tidak menerima, tidak merasakan, dan tidak mau merespon di cinta sejati yang darimu itu. Dan percaya bahwa Tuhan akan berikan yang jauh lebih baik kepadamu pada waktunya yang terbaik. Saya berdoa kiranya sharing ini boleh memberkati teman-teman sekalian. Mari kita mengasihi, mari kita mencintai dengan cinta sejati, yaitu cinta dari Tuhan Yesus. Terima kasih buat yang sudah menonton hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.